nggak apa-apa. Kita akan belajar bareng. Bahkan ini pun materi ini adalah materi-materi yang digunakan programmer pada tingkatan profesional. Di perusahaan ya pakai materi ini. Mungkin bahkan programmer yang beneran pun ya mungkin kasih soal ini juga masih bingung karena ya emang susah, tapi nggak apa-apa. Karena di sini aku udah belajar explore semua materinya, jadi aku tetap bisa jelaskan. Oke teman-teman, suaraku udah kedengeran jelas? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Nah, Jelas, Kak. ini materi yang susah, aku jelasin studi case-nya dulu. Materinya susah tapi soalnya mudah, beneran itu. Materinya susah tapi soalnya mudah. Dictionary and set. Dictionary and set. Nah, dalam bahasa Indonesia, dictionary itu artinya apa? Kamus. Kamus. Kalau set tuh kayak ya data berurutan gitulah, data yang tidak berurutan, data yang acak gitu. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan ngapain? Jadi kita hari ini ada orderan baru. Kita akan membuat katalog dari buku menggunakan lokasi dari yang ada di perpustakaan. Dan kita akan mendisplay referensi atau informasi tentang buku itu. Nah, dan kita akan membuat rekomendasi sebuah buku berdasarkan siapa penulisnya. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk program-program perpustakaan atau program yang mempunyai banyak data. Kasusnya gimana? Kasusnya gini. Oke, kalau kamu masukkan titelnya The Dwarf Nose atau hidung kurcaci. Dwarf Nose itu apa? Hidung kurcaci ya. Dia akan muncul, oh bukunya itu ada di baris nomor 7 dan rak nomor 6. Nah, kamu langsung ketik lagi, buku lagi. Kalau bukunya Tim Sawyer, buku itu tidak ditemukan. Biasanya kita bikin program ini pakai apa sih? Kalau bukunya A, dia ada di mana? Bukunya B ada di mana? Bukunya C ada di mana? Selain itu tidak ditemukan. Biasanya kita pakai apa? Pakai apa biasanya? Ada yang masih ingat? Yang if. Ya, pakai if, elif, else. Nah, sekarang permasalahannya gini. Kalau perpustakaannya bukunya 10.000, berarti kalian nulis if, elif, else jumlahnya 10.000 dong. Kalau 10.000. Kalau perpustakaan yang ada di UI namanya Kebun Apel tuh, perpustakaan besar banget, itu bukunya ratusan ribu. Nah, maka programmer akan capek banget nulis buku sebanyak itu. Iya kan? Nulis program if, else, elif, dan else. Maka program ini jadi tidak efektif. Kita benar kata Keisha tadi, kita bisa gunakan if, elif, dan else di dalam program ini. Tetapi kalau program ini volumenya banyak, 100.000 buku, 1 juta buku. Nah, dan kalau programnya semakin banyak, otomatis semakin berat, semakin lemot. Nah, kalau ada buku yang ditambahkan atau disisipkan melalui rak lain, otomatis akan tergeser. Kita harus mengganti banyak banget di sini. Kalau ada buku yang ditambahin, otomatis ini akan menggeser terus. Nah, capek banget buat program perpustakaan pakai if, elif, else. Artinya kita tidak bisa buatnya pakai ini. Oke. Option kedua, kita menggunakan list. Nah, ini kemarin Jaka nggak hadir tapi nggak apa-apa. Nanti bisa lihat dari video ya. Semua rekaman aku ada. Cuma nanti pun kalaupun masih bingung-bingung, di dua pertemuan lagi kita bisa mengulang
program-program yang kira-kira di materi ini kita belum paham. Jadi nggak apa-apa. Di sini ada list. Oke, mungkin Kesia bisa jawab nih. Nah, kalau kita menggunakan list Kesia, misalnya ada list. Kalau bukunya ini bisa, kan list kemarin satu variabel bisa ada beberapa data ya. Benar kan? Satu variabel misalnya library. Benar. Itu bisa ada ratusan buku kita masukkan di dalam list itu. Ya bisa aja. Tapi kalau bukunya itu hilang atau bukunya tersebut misalnya dipinjam orang nggak dikembaliin, otomatis itu programnya akan rusak kan. Nah ini, karena kalau kita delete bukunya atau kita lupa lokasinya, maka seluruh database itu akan rusak. Karena begitu geser satu, itu udah hilang. Karena list ini kan saling berhubungan. Nah, begitu geser satu, dia udah hilang. Kayak gini. Nah, kayak gini misalnya. Dia geser satu nih. Bukunya yang The Wind in the Windows ini hilang. Nah, pastinya rusak kan listnya. Addressnya udah nggak sesuai sama judul bukunya. Bener nggak? Masuk nggak di sini? Iya Kak, masuk. Masuk ya. Nah, kalau ini kan misalnya gini, ini geser the knight of the round table, ininya geser. Misal the wind ini hilang, ininya geser. Padahal row 10 self 3 ini punyanya the wind in the willows. Tapi karena geser, jadi the knight itu. Jadinya maka ininya hilang juga. Maka kita akan belajar perintah baru. Itulah kenapa kita belajar perintah baru. Namanya dictionary atau Python apa itu namanya, kamus pada Python atau dictionary. Nah, dictionary ini mengizinkan kamu untuk menggabungkan elemen tanpa matching, jadi tanpa harus sesuai dengan nomornya atau indeksnya. Contohnya kayak gimana? Oke. Contohnya kayak gimana? Nih, kita skip aja ini. Skip aja. Nah, dictionary. Oke, jadi di dalam in general semua tugas dari perpustakaan itu akan berkurang jika kita pinter mengelola storage dari elemen pairs-nya. Misalnya, buku ini kan punya author. Setiap buku itu kan punya penulisnya. Jadi kita bisa mengelompokkan buku-buku itu berdasarkan penulisnya. Oke. Berdasarkan apa lagi? Lokasinya. Misalnya buku ini dari negara mana? Harry Potter dari negara Amerika. Harry Potter penulisnya J.K. Rowling. Kayak gitu. Nah, Mimpi $1 Juta, autornya Mary Riana. Nah, kita bisa mengelompokkan buku itu sehingga menjadi pairs atau berpasangan. Buku dengan author, buku dengan location, dan seterusnya. Nah, ketika data ini berpasangan atau genre-nya berdasarkan writer. Kalau misalnya bukunya Harry Potter, itu pasti genre-nya apa? Fantasi, petualangan atau horor. Kayak gitu. Nah, dengan kita mengelompokkan buku-buku itu menggunakan author, location, genre dan lain-lain. Nah, kita bisa ngapain aja sih? Nah, kita bisa mengambil buku berdasarkan genrenya. Aku mau buku-buku motivasi. Nah, di cara menjadi kaya, mimpi $1 juta, dan lain-lain. Nah, misalnya aku pengen lihat lokasinya berdasarkan
judul yang aku masukkan, aku mau lihat bukunya Harry Potter. Nah, karena ini berpasangan, jadi kita lihat gampang cari Harry Potter karena Harry Potter itu udah ada di rak tertentu atau list textbook for specific subject. Misalnya kita mau melihat daftar buku dengan spesifik subjek yang kita masukkan. Misal buku-buku apa? Kayak buku-buku fantasi. Ada Harry Potter, terus ada Snow Express, terus misalnya ada Frozen dan lain-lain. Nah, itu. Oke. Mungkin dari teori kita agak rumit ya. Cuma gini teman-teman. Dictionary adalah is an unordered set of key value pairs. Jadi di sini itu ada macam-macamnya. Misalnya, aku masukkan dulu. Oke, ini aku membuat dictionary ya. Data-datanya itu ada apa aja bukunya. Ini deh. Oke, bentar ya. Rumah aku sorry, tadi hujan deras, jadi aku nutup jendela dulu. Oke, sekarang udah kedengeran jelas lagi kan? Udah Kak. Oke, lanjut. Nah, kita di sini membuat dictionary yang kosong. Namanya ini ya, rumusnya. Di sini aku akan tulis books dictionary. Nah, ini kosong. Di dalam dictionary ini, books ini isinya apa aja? Cara nulisnya gini. Pakai kurung kurawal yang ini sama kurung tutup di sini. Nah, sekarang aku tanya, ini kita mengelompokkan buku berdasarkan apa? Aku tambahin datanya deh. Genre, good. Harry Potter tulisannya gini kan? Oke, kita mengelompokkan buku berdasarkan genre. Oke, ingat, suatu dictionary itu datanya pair atau berpasangan. Kalau genrenya puisi, bukunya The Seven Seas. Genrenya fairy tale, The Knight of the Round Table. Kalau genrenya fantasi, itu Harry Potter. Misalnya genrenya aku tambahin lagi, motivation, katakanlah mimpi $1.000.000. Nah, oke. Ini ada genre-genre buku. Datanya berpasangan. Lanjut. Kita akan lihat. Oke. Kita akan menginput genre sama dengan input masukkan genre. Habis itu bawahnya baru kita ambil datanya. Print recommendation book genre kayak gini. Oke. Kita masukkan print recommendation book genre. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa genre. Ada puisi, fairy tale, fantasi, dan motivation. Kalau aku masukkan genrenya poem atau puisi, munculnya The Seven Seas. Kalau fairy tale, munculnya ini The Knight of the Round Table. Kalau fantasi, Harry Potter. Kalau motivation,
munculnya mimpi $1 juta. Jadi gitu. Oke. Nah, dengan data kayak gini, kemungkinan kayak gini, dictionary, kita memungkinkan mengelompokkan buku-buku ini atau data secara berpasangan dengan objek lain. Berpasangan dengan angka bisa, berpasangan dengan sama-sama teks juga bisa. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau aku tuh bingung yang books genre-nya itu. Oh, ini book genre-nya itu. Iya. Jadi ini cara penulisannya adalah books itu dapat dari mana? Dapat dari ini. Kamu copy books itu gini. Nah, sebenarnya kayak gini. Ini adalah perintah untuk memanggil sebuah list. Jadi memanggil sebuah data yang ada di sini. Nah, karena datanya ini tersimpan di dalam variabel, jadi ini emang penulisannya perlu dipelajari ya, tapi nggak apa-apa. Emang pakainya kayak gini, namanya memanggil sebuah list, terus genre-nya kita masukkan genre-nya ini. Jadi cara bacanya ini gimana? Recommendation buku berdasarkan genre yang kita masukkan. Recommendation mencetak buku berdasarkan genre yang kita masukkan. Gitu. Ya, oke, Kak. Oke ya, cara bacanya gitu. Cuma cara nulisnya gini. Ini artinya list. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan simpel nih. Oke. Di sini, oke, kita lihat dulu ya. Oke. Ada nama-nama buku. Nama-nama buku ini kita gabungkan dengan angka. Loh, bisa loh. Dengan dictionary ini memungkinkan kita menggabungkan nama buku dengan angka. Kita nggak bisa lakuin ini di variabel, tapi di dictionary ini bisa. Nah, how many pair there are in the dictionary? Berapa pasangan sih yang ada di variabel ini? Ada 3. List all the key. Tuliskan kuncinya. Kuncinya itu ada berapa? Kalau judulnya itu beda ya. Jadi di sini ada case, ada value. Case-nya itu yang mana? Kuncinya. The Gold Bug yang judulnya. Nah, benar. Itu adalah case-nya. Case-nya itu adalah judul bukunya itu The Gold Bug, Jungle Book, dan Three Musketeers. Itu adalah kuncinya atau sesuatu yang bisa kita tulis untuk kita panggil. Values-nya adalah misalnya The Gold Bug ini adalah nama variabelnya. Kalau dalam case variabel. Values adalah angkanya yang berpasangan dengan case yang kita ada, yang di sini ada. Nah, lanjut. Oke. Jadi, di dalam ini kita bisa menulis len untuk menghitung sebanyak ini berapa. Kita bisa panggil case-nya aja dengan menggunakan books amount case. Itu akan menghasilkan case-nya, dan books amount value dia akan mencetak value-nya. Atau kita bisa ini cari ini, how many copies of the book of the Three Musketeers. Jadi books amount kita bisa menghitung banyaknya, mencari berapa banyaknya buku itu di buku tertentu. Misalnya kita mau cari Three Musketeers, oh banyaknya 7. Kalau kamu mau cari The Jungle Book, tulis The Jungle Book, banyaknya 3. Gitu. Oke, untuk menghitung seberapa banyak data, melist kuncinya atau variabelnya, terus melist atau memanggil value-nya,
dan di sini adalah menghitung buku menggunakan case-nya, menggunakan kuncinya. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa dilanjut? Bisa ya? Lanjut. Oke. Eh, di sini ada beberapa eh, berapa rumus nanti untuk bekerja dengan dictionary atau bekerja dengan ber- bekerja dengan apa itu namanya? Dictionary itu kamus. Nah, kita bisa get element menggunakan key. Dengan menggunakan dot case ini kita bisa meng-get element dan kita bisa memprint atau kita bisa add remove a key. Misalnya kita mau ganti angkanya ini, the gold book semula 5 kita ganti jadi 10. Bisa. Change the key value. The gold book ini awalnya the gold bug, kamu ganti the silver bug, itu juga bisa. Dan kita bisa melakukan apapun, mengubah data sesuai yang kita mau. Mengubah bisa, menghapus bisa, mengganti bisa, atau mencetak bisa. Jadi ini tuh bisa di custom. The gold bug ini mau diganti gold bugnya aja bisa, mau ganti angkanya bisa, dan lain-lain. Lanjut. Nah, oke. Di sini ada membuat empty dictionary, membuat dictionary kosong menggunakan dict ini. Terus di sini menambahkan data dictionary menggunakan ini key-nya, ini value-nya. Terus adding the key value pair. Terus di sini printing the entire dictionary. Dan ini men-searching kata yang ada di dalam dictionary tersebut. Oke. Next. Ini masih Oke, kita lihat contohnya ini aja. Ini aku kopas aja ya biar cepet. Oke, di sini. Nah, ini kita mengelompokkan buku berdasarkan apa? Genre juga. Ada detektif, adventure, fiction, dan humor. Nah, bookcase. Nah, berarti di sini kita bisa mencetak ini, mengambil case-nya. Bookcase kurung buka kurung tutup. Jadi di sini akan mengambil ininya, case-nya. Nah, ini case atau kuncinya, variabelnya. Nah, lalu di sini akan mencetak ini bookcase-nya. Habis itu, jika kita menginput sebuah genre, jika ada, misalnya genre-nya ada, maka genre-nya akan di-print. Misalnya kalau detektif, di sini ada, oh detektif kan ada, ya akan di-print judulnya. Kalau misalnya nggak ada, ya itu akan di-print genre not found. Coba kita lihat. Nah, di sini ada nama genre-genrenya. Kita masukkan salah satu, adventures. Kalau aku enter, ini akan mencetak judulnya The Lord of the Ring. Kalau misalnya aku ketik yang nggak ada, misalnya enter genrenya horror, aku enter genre not found. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi ini pertama print yang ini untuk mencetak genrenya. Jadi pertama itu genrenya dicetak di dict case ini loh.
choose one of the book genres. Nah, ini len ini kan untuk menghitung banyaknya ini ada berapa. Ini kita pakai len. Kita kasih keterangan aja ya. Menghitung banyak data. Ini menghitung banyak data ini menggunakan len. Terus yang print book case ini, yang case ini adalah mengambil case dari mengambil case dari dictionary. Terus ini mencetak data dari dictionary. Nah, habis ini merekomendasikan data berdasarkan case gitu. Oke. Ini boleh di screenshot aja nggak apa-apa. Ini untuk belajar bagus banget. Nah, ini soalnya kayak gini ya. Nanti soalnya yang ada di sini nggak nyambung sama materi kita. Beneran, aku tadi udah coba. Aku pun ngerjain nomor 5 ini dibantu ChatGPT. Oke, silahkan di foto. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain? Halo? Kedengeran nggak? Cek. Oh, kedengeran. Kedengeran, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak sih. Enggak ya, aman ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada studi case juga. Studi case dengan menambahkan ini pair, menambahkan data. Jadi ini tadi kan di sini nggak ada menambahkan data. Kita cuma mencetak, menghitung banyaknya data ini menggunakan len. Choose the four genres ini hasilnya len. Nah, kita mengambil case-nya, mengambil genre-nya. Ini ada kajian jadinya. Nah, terus di sini menginput genre-nya, dan sini di if ini cuma mencari rekomendasi. Jadi nggak ada menambahkan atau menghapus data menggunakan program. Kalau kita mau menambahkan data di sini, ya kita tambahin manual. Misalnya horor. Nah, di sini katakanlah ini harusnya ininya harusnya di sini. Nah, ini kasih koma. Kalau horor aku tulis bukunya Annabelle Homecoming. Nggak tahu judulnya Annabelle itu apa. Oke. Jadi kalau gini, otomatis kalau aku cetak berapa genres yang muncul di sini jadi berapa genres? 5. 5. Nah, bookcase-nya tambah apa? Print-nya ini mencetak data dari dictionaries tambah horor. Nah, ini tambah horor. Nah, habis itu udah gitu aja. Kalau ini nanti ya kita bisa mengambil horor, kita coba ya. Nah, dia tambah horor, ininya jadi 5. Simple sih. Nah, fungsinya emang yang lambang kayak gitu ya, Kak? Apa? Kayak dalam kurung gak jadi. Iya, emang datanya bentuknya aneh gini. Iya case ya emang gitu. Namanya ini datanya namanya list, jadi emang bentuknya aneh gini. Oh. Tapi dia list, jadi
emang yang dipakai ininya doang, cuma bentuknya datanya emang tulisannya gini, namanya tulisan backend sih. Nah gitu. Oke lanjut. Nah ini kan kita nggak bisa kan edit data dan tambahin secara program di sini. Misalnya kita mau tambahin lewat kita ketik menggunakan keyboard, itu nggak bisa karena baru mau kita pelajarin ini. Nah ini teman-teman, ini yang akan kita pelajarin. Aku copy paste ya, nanti kalian ini aja foto dari tempatku ya. Nah di sini di dalam program ini, programnya ini mirip sama kayak tadi sih, cuma bedanya else-nya ini loh teman-teman. Bedanya di dalam program ini adalah else-nya. Wait, ini sama nggak sih? Ada titlesnya. Oke, sama kok. Iya sama. Oke, bedanya cuma ini, dia ada tambahan gini. Jadi, kalau genrenya itu nggak ditemukan, kalau genrenya ditemukan misalnya gini, horor nih ditemukan kan, ya muncul. Kalau tadi genrenya tidak ditemukan, genre not found atau book not found. Cuma kalau sekarang kalau nggak ditemukan apa yang terjadi? Disuruh ngisi lagi. Iya benar, disuruh masukkan buku berdasarkan genrenya. Misalnya, aku masukkan buku di sini ini. Aku masukkan buku namanya fantasi ya, fantasi. Nah, genre not found. Aku disuruh any book for this genre. Jadi aku disuruh masukkan bukunya. Misalnya Harry Potter. Nah, makanya Harry Potter di sini akan di print. Oke, detektif Sherlock Holmes, adventure The Lord of the Ring, fiction Harry Potter. Oh, Harry Potter udah ada. Aku lainnya deh. Misalnya fantasi. Bukunya ini berarti apa sih buku-buku fantasi itu? Ini deh. Misalnya The King, The Beauty and the Beast. Nah, oke. Makanya di sini genrenya nambah. Detektif itu ada Sherlock Holmes. Adventure ada The Lord of the Ring. Fiction ada Harry Potter. Humor ada Three Men in a Boat. Horror ada Annabelle Homecoming. Dan fantasi ada Beauty and the Beast. Gitu. Jadi kalau belakangnya program perpustakaan untuk menambahkan buku, menambahkan data mahasiswa dan lain-lain, itu pakai kayak gini. Gitu sih teman-teman. Ini boleh di screenshot ya. Kak, boleh ulang yang case-case itu gak? Yang mana? Yang case-case. Boleh. Yang case ini ya. Aku, ya. Oke. Aku jalanin aku stop dulu deh programnya. Gini. Case. Case ini gunanya buat apa sih? Nah, misalnya kita cetak value. Ini value ya. Yang muncul apa? Oh, kok no value? Case. Wait, aku lupa perintahnya. Values pakai S. Nah, jadi gini, case ya. Oke. Di dalam dictionary, ini kan dictionary itu yang mana?
Ada yang tahu nggak? Baris nomor berapa sampai nomor berapa diksionerinya? 2 sampai 6. Nah, 2 sampai 6 itu diksionerinya. Ini ya diksionerinya ya. Nah, di dalam diksioneri itu ada dua hal. Ada case, itu namanya kunci atau ya namanya case sih, nggak bisa aku Indonesiain ya. Namanya ya case sebutnya dalam istilah pemrograman. Dan satu lagi itu namanya eh, value. Case itu sebelah kiri guys ya. Case atau kunci itu sebelah kiri. Ini namanya case. Walaupun di sini genre ya, tapi istilahnya dalam pemrograman ini case. Dan ini adalah value. Oke. Sampai sini masuk. Halo? Sampai sini bisa Oke, Kak. masuk ya. Nah, Masuk. Masuk. ini kalau kita mengambil books values, berarti otomatis yang keluar yang mana? Otomatis Yang Sherlock Holmes uh, gitu-gitu. uh, otomatis yang keluar adalah nama-namanya. Dan ini ngawur programnya. Karena di sini kita yang dimasukkan adalah genrenya. Dia mencari berdasarkan genre, bukan berdasarkan judul. Kalau berdasarkan judul, ya ngapain ada ininya. Nah, karena kita mencarinya berdasarkan genre, maka yang harus kita print awal bukan values-nya, tapi apanya guys ya? Bukan values-nya, kalau values-nya kan ini. Tapi apanya nih? Harusnya yang kita print awal ada apa? Case-nya. Case-nya. Gitu ya. Nah, gitu. Ini tuh kayak sebagai notes gitu loh untuk membantu programmer. Gitu sih. Oke. Jelas ya? Oke, good. Oke, kita langsung kerjain aja. Atau aku bisa, ini soalnya nggak nyambung ya teman-teman ya sama ininya. Kalaupun nanti nggak tahu jawabannya ya aku akan kasih tahu. Emang soalnya nggak nyambung teman-teman. Aku juga nggak paham kenapa. Yang buat kurikulum bukan saya. Cuma kalau kalian pengen belajar website, pemrograman atau apapun, nanti sharing di WA ya. Aku bener-bener akan kasih proyek ini, kasih rekomendasi proyek buat bikin website pakai Python, bikin semacam web application gitu. Pasti kalian udah tahu konsepnya pakai for while dan lain-lain. Oke, gitu aja sih. Aku stop share screen. Oke. Nomor 1, ini aku kasih jawabannya deh. Nomor 1 tuh yang dicentang baris nomor 2, 4, 5 sama 6. 2, 4, 5, 6. Oke, jangan lupa share screen ya. Kerjain sampai nomor 4 aja. Nomor 5 nanti tak kasih jawabannya.
Nah, ini nggak ada di presentasi ya. Tapi aku jelasin deh yang nomor 3. Yuk, habis ini aku jelasin ya. Emang ada aja soalnya nggak nyambung tadi. Oke, aku jelasin deh yang nomor 3 habis ini. Habis ini coba lihat layar aku. Oke, jadi gini teman-teman. Nomor 3. Nomor 3 ini suruh ngapain sih? Wait. The program stores information about the most popular book in the library. There have been changes in the reader preference. Jadi gini teman-teman. Buku ini adalah library ini adalah menampilkan buku yang paling populer di dalam perpustakaan. Ini berdasarkan referensi dari pembaca, referensi dari pelanggan perpustakaannya. Nah, kita harus apain? Make change to the digital catalog. Add new popular book to books. Devo ini. Dan kita harus mendelete King IT. King tuh Stephen King tuh loh, bukunya yang IT it atau IT bacanya, it kayaknya. Yang badut apa namanya? Ini loh, Pennywise. Oke. Oh, Pennywise. Yang itu loh. Kalau nggak ini, Carol tahu aku, lupa namanya. Tapi sutradaranya Alice in Wonderland tuh. Oke, balik ke program. Ini tadi teman-teman, masalahnya dari tadi itu nggak dijelasin di presentasi. Cara nambahin data kayak gini gimana? Ya kan nggak dijelasin kan? Oke, aku jelasin deh. Cara nambahin data, ini tulis variabelnya ya. Books, kurung bukanya ini, tanda petik. Tulis dulu nama ininya, Devo. Itu adalah ini namanya case-nya. Tulis case-nya dulu dengan menggunakan kurung buka yang ini. Habis itu sama dengan tanda petik baru judulnya, The Adventure of, gini cara nulisnya. Oke, habis ini yang Dumas kalian tambahin sendiri. Kalau yang delete caranya gampang. Kalau ini caranya tinggal ketik del books itu adalah nama variabelnya, kurung buka yang ini, tinggal masukin aja ininya, case-nya. Dah gitu. Oke, jadi tugas kalian tinggal nambahin yang Dumas, nambahin data buat yang Dumas. Oke, habis itu kalian jalankan. Udah kan? Oke, gitu aja. Nggak ada yang perlu diganti, cuma tambahin aja. Jangan lupa tanda petik. Itu sejajar sama if, jadi kurang kesini case-nya. Kurang ke kiri. Nah, oke. Tulis saja judulnya. Nah, jangan lupa kasih tanda petik. Habis itu bawahnya tambahin lagi bukunya si Dumas. Oke, kalau bingung tanyain ya.
Nah, benar. Benar gitu, guys. Nggak pakai titik koma tuh nggak pakai. Kayaknya nggak pakai deh. Nah, itu count on ini Kristo tuh pakai nggak sih? Kayaknya nggak pakai titik deh. Kalau kalau nanti nggak bisa berarti Kristonya pakai titik. Gitu aja. Oke, gimana Farhan? Del Books King aja. Nggak pakai sama dengan nggak pakai yang dimasuk itunya aja. King K-nya besar. Oke, nanti 5 menit lagi paling nomor 4 kita bahas juga. Nah, kurang satu. Ada satu lagi di soal Farhan yang belum diupdate. Coba dibuka soal kamu. Kan di sini ada Devo, di sini ada Dumas. Nah, yang Dumas ini kamu tambahin sendiri. Samanya kayak caranya sama kayak ini, tinggal ditambahin aja. Sengaja aku giniin. Oke. Books. Mm-mm. Oke, gitu. Sip. Oke, nomor 4 ntar kita bahas bareng deh. Atau kalian coba kerjain dulu. Misal ada yang bingung di line berapa, tanyain ke aku. Cuma kalau emang bingung banget ya udah kita bahas. Emang tapi ini enggak Kayaknya yang nomor 4 bingung. Harus if-nya tuh di mana ya? if-nya itu benar, kamu udah bikin apa dulu? Jadi habis bikin input surname of the author itu kan langsung bikin if di situ. Iya. Langsung bikin if. Oh, If surname in author baru print. oh iya. Aku bingung nomor 4. Oke, coba dulu. Nah, ini aku nungguin Jaka nih. Nanti itunya ada biografinya ya. Nanti. Oke, bentar. 2 menit lagi kita bahas ya. Ini emang nggak ada hubungannya sama materi yang tadi sih. Ya ada hubungannya cuma kayak agak jauh gitu loh teman-teman. Kalian lebaran pada liburan kemana? Berarti besok kita tanggal 22 libur ya? Iya nggak? Iya nggak sih? Lebaran hari kedua. Menurut kalian Iya, gimana? Kak. Libur ya? Iya, benar. Benar. Oke. Kalian lebaran pada kemana? Aku ke Ke rumah. Bandung. Kemana?
nggak punya kampung. Sama berarti. Kalau mau pulang udah pada meninggal. Oke, pada kemana lebaran? Ada yang rencanain liburan nggak? Kalau liburan sih pasti sih kayaknya. Hmm, aku mau liburan juga sih. Kalau nggak ke Karimun Jawa, mau ke ini Lombok. Nggak tahu salah satu dari itu. Coba lihat. Lombok sih bagus banget. Hmm, Lombok tuh NTT, NTB, NTT ya? Ya nggak sih? Lombok tuh mana sih? Nusa Tenggara Barat. Iya, NTB. Nusa Tenggara Barat. Yes. NTT itu udah. Oke, coba aja ntar di sana. Kata sini cara buat yang masukin add ininya gimana? Oke, aku Nambahin ini input. ya, itu ada yang salah sih. Tapi konsep kamu bener. Cuma ada yang Oke. salah. Oke, aku bahas deh. Wait, aku akan ulangin dari awal juga biar fair ya. Ini tuh suruh ngapain sih? Oke, aku akan bahas deh. Nah, oke. Wait, mana sih? Nah ini. Soalnya di sini the program request author surname. Jadi di sini ada program gitu loh. Program ini me- mencetak biografinya dari penulis. Misalnya Kipling itu punya biografi apa, si Tolkien punya biografi apa, Kamus punya biografi apa, dan lain-lain. Nah, ada Kipling, Tolkien, dan Kamus. Ini nama-nama orang ya. Nah, di sini ada biografinya atau keterangan tentang mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, jika the surname is does not exist, the program output author not found. Do you want to add them? Nah, if the answer yes, the program requests the input of author biography. Then the author and their biography are added to the catalog. Berarti gimana? Jadi gini, kalau biografinya, misalnya aku tulis Galang di sini, nggak ada. Galang bukan penulis novel. Nah, di program ini akan tanya, kamu biografi ini tidak ditemukan. Apakah kamu ingin memasukkan nama penulis? Apakah kamu ingin memasukkan biografinya? Ya, baru aku nulis, lalu semuanya di print. Ini mirip-mirip sama yang nomor 2, nomor terakhir yang aku jelasin tadi. Cuma bedanya kita di sini awalnya kita harus membuat apa? Di sini harus membuat apa dulu pertama? Input, ya benar. Surname. Kita masukkan input aja. Nih ya, aku harusnya nggak typo sih. Surname of the other. Titik 2. Nah, kita menginput ini. Habis itu kita bikin if. Nah, if itu buat mencari dulu apakah othernya itu ada di sini atau enggak. Nah, ini ya, kita bikin if ya. If surname in others itu ada, berarti langsung aja print biography. Gini kan, biography of the author. Oh gini, biografi akan mencetak biografi, and then kita ambil ininya, kita ambil case-nya. Author, case-nya apa? Surname. Gini. Oke,
Bener. Coba kita coba dulu, aku nggak yakin deh. Kalau kita masukkan Kipling, oh others harusnya. Nah kan, nah bener kan, Tolkien. Nah oke, sampai sini. Kalau biografinya ada di dalam others, maka dia akan mencetak biografinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa ya. Yang lain ada yang mau ditanyain dulu nggak? Masih bingung. Masih bingung yang mana? Baris nomor berapa? Yang dari 7. Coba aku baca soalnya. Jadi intinya gini guys ya. Misalnya, kalau aku masukkan di sini, kalau aku masukkan nama yang ada di sini, ya kan? Kalau namanya ada di sini, author-nya ada di sini, itu dia akan mencetak biografinya. Di sini ada berapa nama atau berapa author? Ada berapa guys ya? Ada 3. Nah, ada 3. Masing-masing mempunyai biografi kan? Nah, kalau aku cetak, maka dia muncul di situ biografinya. Kalau aku input authornya, karena jika surname kan yang aku cetak surname-nya. Jika surname ada di dalam authors, maka dicetak apanya? Biografinya dari penulis tersebut. Gitu. Oh, paham. Paham ya? Cuma kalau nggak ada, apa yang akan terjadi? Kalau surname is does not exist, the program output author not found. Nah, suruh ngapain? Do you want to add them? Suruh nambahin sendiri sama biografinya gitu. Berarti kita bikin else ya di sini ya. Kita bikin else. Kalau aktornya nggak ada, itu akan cetak dulu answer. Ini bikin variabel baru aja. Jangan pakai yang surname ini ya. Answer sama dengan input, copy paste aja karena aku nggak mau jadi rajin. Nah, ini wajib pakai lower nggak sih? Harusnya nggak ya. Nah, oke, gini. Jadi kalau misalnya authorsnya atau penulisnya itu nggak ditemukan, aku misalnya di sini kan cuma ada 3, Kipling, Tolkien, sama Kamus. Aku mau inputin penulisnya J.K. Rowling. Ini ada di dalam dictionary nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kita harus nambahin sendiri, gitu. Berarti nanti masuknya di sini. Nah, nantinya masuknya di sini. Oke ya, lanjut ya. Masuk ya sampai sini ya. Oke, masuk. Jika answer, if answer yes. Ini loh. Jika answer itu adalah yes, the program input the author biography. Then the author and their biography are add to the catalog. Berarti jadi kalau misalnya nggak ada, kita akan ditanya, kita akan suruh masukkan biografi. Kita suruh masuk yes. Kalau kita masukkan yes, maka dia akan nambahin di sini. Misalnya. Terus kita lalu bikin if aja. If answer sama dengan yes, maka kita tulis apa? Biografi. Biografi, ini B-nya kecil aja, biografi sama dengan input kata-katanya apa? Mana sih kata-katanya? Ini, biography of the author. Of the author. Jadi kalau misalnya authornya nggak ada di sini nih, di sini kita tulis namanya authornya misalnya J.K. Rowling, itu kan nggak ada di sini.
Ya kan, nggak ada di sini kan? Maka kita suruh nulis biografinya sendiri guys ya. Gitu. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, lanjut. Habis itu kita masuk aja di author's surname sama dengan biografi. Nah, ini buat nambahin. Jadi kita akan ditambahin ke ini. Kita akan nambahin di sini. Oke. Habis itu print authors. Udah gini aja. Kalau udah, kita klik else. Misalnya nggak ditemukan, kita print apa? Respond receive. Dah. Misalnya gini, ini aku jelasin dulu ya. Jadi, misalnya aku tambahin di sini J.K. Rowling. J.K. Rowling ini kan udah jelas-jelas udah nggak ada di sini. Berarti nggak mungkin dia dicetak di sini, nggak mungkin, karena datanya nggak ada di dictionary. Kalau nggak ada, berarti ngapain? Ya, kita tambahin dulu. Kita nanti akan muncul pilihan author not found. Itu tidak ditemukan. Apakah kamu mau menambahkannya? Yes. Kalau kita klik yes, nah kita akan suruh ngapain? Kira-kira? Ngisi biografi. Yes, kita akan ngisi biografinya. The writer of Harry Potter. Gitu. Kalau aku enter, maka semuanya akan dicetak. Dari author Kipling, Tolkien, Kamus, sama J.K. Rowling ini akan dicetak. Gitu. Tapi misalkan aku klik no. Kalau aku klik no, nah dia akan masuk di respond receive. Langsung ke sini. Gitu sih. Masuk sampai sini. Kalau aku bingung yang author, terus ada surname sama dengan biografi. Oh ini. Oh, oke. Ini script untuk nambahin sih. Gak apa-apa. Ini tuh author surname sama dengan biografi. Jadi gini. Oke. Cara penulisannya ini gimana? Authors tuh dari mana sih? Authors tuh dari sini, guys ya. Authors tuh dari sini. Nah, ini dari sini. Oke. Authors tuh datanya di dalamnya itu ada apa saja sih? Ini apa namanya? Sure name. Ini kan case kan, tapi case-nya itu punya variabel namanya surname. Berarti gini kan, surname. Nah, selain itu, selain punya surname, si authors penulis itu punya apa sih? Selain punya case, punya value. Value-nya namanya apa? Variabelnya kita tulis di sini apa? Sebagai biografi. Nah, di sini. Jadi gini. Oke, gitu aja. Oke, gitu. Oke, itu sih. Nomor 5 nanti aku kasih aja jawabannya kalian. Ini aku copyin aja ya jawabannya. Kalian nanti kapan-kapan aku jelasin di rumah atau kalian coba belajar sendiri. Karena kita nggak ada waktu. Memang materinya susah dan agak nggak nyambung sih.
Habis itu kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu lebih nggak masuk akal lagi. Isinya soalnya teori semua. Cuma dengan kalian paham konsep ini, itu udah dipastikan sih kayak misalnya kayak besok kalau emang ada yang jadi programmer, back end case kayak gitu udah pada bisa lah pasti. Oh ya Kak, bedanya back end sama front end tuh apa sih? Back end itu yang kita kerjakan. Jadi back end tuh kalau kalian berurusan dengan data-data yang nggak masuk akal itu namanya back end. Nanti di front end akan aku kasih ya habis ini ya. Oke. Kalau di dalam data-data ini kan nggak ada tampilannya nih. Tampilannya cuma gini-gini doang. Ini namanya back end. Atau logic atau misalnya otak dari program itu sendiri, data-data yang berurusan dengan logika, penghitungan, terus misalnya rumus-rumus, terus kayak yang kita bikin function itu adalah back end yang dari dulu kita kerjakan sampai sekarang. Karena kita tidak pernah melakukan desain. Karena kalau front end itu akan berhubungan dengan desain. Habis ini aku kasih lihat ya. Kebetulan aku habis bangun company. Jadi nanti aku akan kasih lihat. Oke Kak. Oke. Kan kalau kirim di chatnya buat nomor 5. Iya. Nomor 5 kalian just copy paste aja. Oke, habis ini aku kasih lihat deh back end itu apa. Tapi aku dari dulu kerjaanku tuh jarang di back end, banyakan di front end. Kalau back end biasanya aku hire orang, kalau enggak ya yang kerjain partner aku sendiri, temen aku sendiri. Enggak pernah aku kerjain back end. Back end tuh berhubungan dengan belakang sistem, logic, function, rumus. Dari awal kita kerjain sampai sekarang itu back end namanya. Jadi bisa disimpulkan back end itu adalah processing atau processing di belakang layar yang nggak bisa dilihat oleh user. Itu adalah back end. Misalnya kamu transaksi pakai Tokopedia. Pernah transaksi pakai Tokopedia, Jaka? Pernah Kak? Pernah. Kamu pernah pakai virtual akun nggak bayarnya atau apa? Tiba-tiba Iya, kan, pakai. tiba-tiba kan dia kayak bisa tahu nominalnya berapa. Nah, apa yang terjadi processing di sana kan kamu nggak tahu. Nah, itu adalah diproses di back end. Jadi kamu nggak tahu apa yang terjadi. Back end tuh kayak gitu. Oke, cuma kalau front end, ini aku kasih tahu ya. Sekalian aku sharing. Front end ini adalah sesuatu yang kita tahu. Misalnya kalian buka web, Facebook, YouTube misalnya kalian buka YouTube gini. Yang ada di depan yang kalian bisa klik, kalian bisa pencet. Layar lipat seperti di Fold 4 ini sudah biasa ya. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Keren gak nih? Iya, ini adalah layar lipat Samsung Flex Apa S. ini? Kenapa? Bisa-bisa Karena gini. bentuk. Nah, kalian bisa klik Facebook, bisa klik apa yang ada di sini. Ini namanya front end. Kalian bisa klik-klik di sini, kalian bisa klik-klik ini. Itu namanya front end. Misalnya kalian buka apalagi ya website yang terkenal itu apa? Ya udah gitulah. Nah, kalau front end itu isinya kayak gimana? Coba aku lihat layarku dulu. Boleh stop share screen dulu. Nomor 5 Farhan itu aku copyin di ini ya, copyin di chat ya. Nanti kamu lihat aja. Oke, aku bikin company kebetulan aku bikin konsultan IT ya di sini. Di daerah Jakarta.
Nah, ini yang aku bikin ya. Nah, ini adalah front end. Nah, yang sesuatu yang bisa kamu klik, berinteraksi dengan user, kamu bisa kayak lihat-lihat desainnya kayak gimana, bisa kayak gini, nah kayak gini, kayak gini, kayak gini, bisa digeser-geser. Nah, ini namanya front end, berhubungan dengan desain dan aktivitas user. Nah, isinya kayak gimana? Kayak gini. Ini panjang, 600 kode. Nah, aku lebih bisa yang kayak gini daripada yang back end. Yang kita kerjakan di Python itu back end. Kalian kalau jadi programmer tertarik di mana, it's up to you. Sama-sama enak kok. Gitu. Oke, gimana? Pada tertarik di back end atau front end? Tadi Ya. Apa? aku belum lihat yang back end. Oh, yang back end. Yang back end aku ya yang kita kerjakan di Python ini. Ini back end. Atau ini? Yang ini. Ini front end nih. Desain semua nih. Walaupun dia 600 panjang banget, ini isinya desain semua. Kalau kakak di bagian yang kayak gini. Hmm? Kakak bagian yang kayak gini. Iya, dua-duanya aku belajar. Apalagi ini kan company yang aku bikin ya, namanya SDS, jadi ya udah belajar. Jadi bikin konsultan IT aku baruan. Oke, gitu ya. Lanjut teman-teman, kita tinggal 10 menit, 15 menit kalau nggak salah. Oke, kita akan masuk di materi baru, sets. Ini aku akan jelasin cepet nih, sets. Sets itu apa? Sets itu adalah library management itu yang bisa. Ini wait. Ini deh. Set itu adalah unordered set of unique element. Jadi set itu adalah program yang bisa berisi data yang unik. Nah, data uniknya kok bisa dikatakan unik gimana? Dia bisa memiliki nama angka, bisa digabungin angka sama teks, bisa string, bisa integer, dan ini benar-benar unik. Nah, terus sets ini buat apa? Jadi di dalam set ini kita bisa membuat hal-hal yang ini, hal-hal menjadi berurutan. Misalnya ini ada reader card. Oke, aku copy paste. Nah, di sini. Terus kalau aku mau cari datanya, aku mau menulis write the program display the authors whose work the student has read in the past month. Jadi kita harus membuat list dari penulis tersebut yang bekerja dengan student yang has read in the past month. Berarti yang dibaca pada bulan lalu. Nah, kita suruh ini lihat data-datanya ini. Oke. Nah, kita bisa panggil dengan authors reader card value print. Dia akan mencetak nama-nama authorsnya atau nama-nama penulis. Misalnya kayak gini. Nah, oke. Ini mirip-mirip sih sama dictionary tadi. Cuma bedanya di sini ada kita panggil values-nya aja. List of authors, for sama print. Gitu.
Nah, ini masih masuk ya, karena kita print adalah values-nya. Kalau kita print misalnya case-nya, dia akan muncul, nah, muncul ininya, judul bukunya. Karena kita masukkan values, berarti dia akan muncul nama penulisnya. Oke, ini namanya set. Nah, fungsinya apa set ini? Oke, ini cepat banget. Wait, ini udah masuk semua. Oh, Keisha belum ya? Mau izin nggak ikut? Mendadak ngurusin kegiatan OSIS. Oke, nanti aku mau bagi video recordnya. Oke deh. Oke, kita mulai aja. Ini 5 menit doang. Sets itu apa? Oke, set di dalam Python itu sama kayak set di dalam matematika. Jadi kamu bisa menambahkan dan menghapus elemen di untuk sebuah set, dan kamu bisa kayak mengubah data elemen itu menggunakan for loop, dan kamu bisa mencek apapun yang ada di elemen itu kepunyaannya siapa menggunakan in, dan kamu bisa menggunakan perform operation atau operasi yang berbeda di dalam set itu. Nah, contohnya gini. Ini kita punya dictionary dulu. Oke. Dictionary ini ada 2 dictionary. Ada Andrew Card sama Mary Card. Nah, ini di sini ada data-data yang sama ya. Oke, coba kita lihat dulu. Oke. Data yang samanya apa sih? Di dalam Mary Card dan Andrew Card ini ada nama-nama yang sama. Apa aja nama yang sama? Ada nggak nama yang sama? Ada. Apa itu menurut kamu? Faulkner. Hah? Ford? Yang W itu. Where? The theory of bukan. Yang Henry. Stories. Oh iya. Ya, ini kan sama. Nah, ini bisa kita ambil salah satu set itu untuk kalau ada dua apa ini namanya? Dua libraries, kita bisa bekerja dengan ini. Cara bekerja dengan ini contohnya kayak gimana? Kita bekerja dengan ini menggunakan ini. Nah, ini nanti di save aja ya, di foto aja. Jadi kita di sini akan memprogram beberapa hal. Jadi kita akan memprogram siapa saja yang dimiliki listnya dari Andrew dan Mary. Jadi kita akan cetak semua listnya Andrew dan Mary, itu kita akan cetak semua. Nah, dan kita akan mencetak siapa yang Andrew baca dan siapa yang Mary baca. Dan kita akan cetak perbedaannya, mana yang Andrew tidak baca dan mana yang Mary tidak baca. Nah, ini bahasa-bahasa logik. Cuma aku akan langsung jalankan programnya aja. Nah, ini kita pakai sets. Kita jalankan gini teman-teman. General list of author adalah authorsnya yang ditulis baik Andrew dan Mary. Semua authors ini datanya dicetak. Tidak ada data yang sama. Walaupun di sini misalnya ada data yang sama, ini akan dicetak satu kali aja. Berarti di sini mencetak berapa aktor nih? Berapa authors? Berapa penulis? Ada berapa penulis yang dicetak? Ada 5 ya? 4. 5. 4 atau 5? 4. Ada 4, sorry. Ada 4. Benar. S. Hawking, Henry, W. Scott, sama R. Bradbury.
Padahal di sini ada ada 7. Kenapa jadi 4 aja? Karena ada nama yang sama. Ini sama. Henry ini sama. Bradbury ini juga sama. Jadi yang dicetak cuma nama-nama yang unik aja. Oke, gitu. Lanjut. Nah, dua-duanya membaca siapa? Dua-duanya ada data yang sama. Ini untuk mencari data yang sama. Intersection itu adalah untuk mencari data yang sama. Data yang sama antara ke 1 dan 2 ini siapa sih? Penulis yang sama itu antara data 1 dan punyanya Mary dan punyanya Oh, Andrew. Henry. Oh, Henry ini sama. Nah, Andrew di mana? Oke. Andrew di sini. Andrew did not read. Nah, mana datanya? Mana datanya si Mary yang tidak dibaca oleh Andrew? Nah, itu ada R. Bradbury. Ini datanya Mary yang tidak dibaca oleh Andrew. Karena di sini Andrew cuma baca S. Hawking, O. Henry ini dibaca sama Andrew ini dibaca ya. Sama W. Scott ini yang dibaca. Berarti yang tidak dibaca cuma ini doang. Bradbury ini dia nggak dibaca sama Andrew. Lanjut. Mary itu membaca 3 data. O. Henry sama Bradbury. Mana datanya Andrew yang tidak dibaca oleh Mary? Ada 2, ada S. Hawking sama satu lagi W. Scott. Karena si Mary cuma baca O. Henry sama Bradbury aja. Gitu sih. Namanya pakai difference, intersection sama union. Ini kalian bisa foto aja. Udah, materinya cuma itu doang. Oke. Dari situ ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke, untuk soal ini nggak ada apa-apanya. Soalnya ini cuma teori semua ya. Kalian kerjakan di rumah aja nanti. Ini soalnya teori semua, nggak ada apa-apanya ini di dalam soal ini. Kalian foto juga nggak apa-apa. Sampai nomor 5 baru dia ada soalnya. Emang agak-agak sih programnya hari ini. Oke, at least gitu aja. Kalian paham konsepnya, itu sudah bagus. Oke. Kita masukkan di sini. Oke, udah gitu aja sih. Ini boleh kalian foto aja nih. Ini name set udah pasti. Kalau ini yang ini boleh kalian foto. Ini. Oke, gitu aja. Oke, untuk hari ini ada yang mau ditanyain dulu nggak?